Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini ceria banget ini. Jangan tahu tadi tapi ada pakai baju warna hijau ada juga. Keramat. Hah? Kalau ini keramat, kalau ini ceria, ini hijau. Tadi menandakan itu apa? Panas tapi hujan. Nah, ini membuat ceria lah. Tetap senyum, alhamdulillah. Sehat. Pindah kayak garing. Sehat kalau? Pindah pucet, Mang. Atau karena mendengar tetesan air mata semalam nggak kira-kira? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di acara Marhaban ya Ramadan, berbagi dengan anak panti di hari yang ke-19. Hampir 20. Kita mudah-mudahan berharap bahwa saum kita di bulan Ramadan, kemudian bacaan Al-Quran, sholat sunnah, dan amal-amal yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita selalu berdoa, Bib, ya, kita semuanya. Kita juga berdoa apabila ada saudara-saudara kita yang sakit, yang berbaring di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh, ya. Apalagi kemarin ada yang kuitannya menangis, tetesan air mata keluar, ya. Kita doakan mudah-mudahan segera penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang punya masalah, mudah-mudahan masalahnya selesai. Dan yang paling penting, manusia itu tidak lepas dari hutang. Artinya, ya. Kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan hutang yang banyak itu Allah lunasi semuanya. Amin. Yes. Nyaring, itu buku ceknya nyarinya tuh. Berarti banyak pada hutangnya tuh. Ya. Baik, sebelum kita menyapa daripada anak panti dan juga nanti kita panggilkan narasumber dan bintang tamu, perlu saya informasikan bahwa nanti pukul di akhir acara Marhaban ya Ramadan berbagi dengan anak panti, ini ada pengumuman. Ini ada pengumuman, Bib. Pengumuman tentang kayak macam musabakohnya gitu ya. Majelis Tilawah Al-Quran antar bangsa. Kalau kan antar studio 1, studio 2 gitu lah. Ini Majelis Tilawah Al-Quran antar bangsa di MDI BKPRMI kali ke-14 tahun 1445 Hijriah di TVRI. Jadi nanti Anda jangan kemana-mana, tetap simak terus, tonton terus di acara Marhaban Ramadan. Nanti kita umumkan siapa di antara adik-adik atau Anda yang juara. Jadi nonton di Marhaban sampai di akhirnya siapakah juaranya. Nanti ada pengumuman dari suaranya. Kita berharap mudah-mudahan hadiahnya umroh gitu ya, supaya kita bisa ikut ya. Baik, acara Marhaban ya Ramadan berbagi dengan anak panti juga turut didukung oleh Yayasan Duafa Tersenyum. Sebelumnya langsung kita sapa dulu anak pantinya. Assalamualaikum. Baik, boleh manantum siapa namanya? Namanya dulu. Ya, duduk aja. Prabowo bukan? Yang mirip jalannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya sebagai Ketua Yayasan Putri Muawana Banjarmasin. Potongan suaranya kayak wali kota sih, gaya ngomongnya tuh sudah. Baik, Muawana berdiri tahun berapa? Muawana berdiri di tahun 2009. Lumayan juga ya. Ya, kebetulan di pendirinya ibu saya sendiri, Haji Muhammad Yasin. Iya, oke. Beliau memang banyak sudah membuka panti-panti. Panti-panti ya, iya. Dulu kan Allahyarham ibu Anda kan sudah kita undang di TVRI sering ya. Betul. Kita doakan mudah-mudahan layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kita doanya. Baik, berapa jumlah anak pantinya nih? Sekarang panti di Muawana ada 30, terbagi dalam dan luar. Artinya yang di dalam berapa orang? Di dalam ada 15, di luar ada 15. 15. Oh, untuk yang binaan di luar tuh ya? Binaan di luar. Oke. Prestasi apa yang membanggakan buat anak-anak panti Muawana? Putri ya? Putra belum ada ya? Putri. Apa prestasi yang membanggakan? Dulu pernah salah satu panti kita menjuarai salah satu anak panti kita yang sedikit autis dia. Iya. Dia juara gambar se-Indonesia di Pekanbaru. Barakallah. Mana orangnya? Ini Adel. Boleh? Mana Adel? Mana? Kada umpat. Maka Abi anak memberi hadiah tadi, Bebe. Kayak apa ini? Pokoknya kalau ada anak panti yang prestasi, Abi kasih apresiasi. Abi kasih. Kalau Habib menyanyi, Abi kasih gambarnya saja. Terus apa lagi? Di samping ada satu dari anak kita juga ada yang bela diri. Ada bela. Juara apa?
juara tapak suci. Nggak, di kamar mandi atau di kamar aja juaranya? Tingkat sekolah aja. Oh, tingkat sekolah. Baik. Yang mana orangnya? Lilis, mana Lilis? Mana Lilis? Berdiri. Coba berdiri, Lilis. Berdiri. Nah, ini juara tapak suci. Oh, lihat bodinya bujur, kelihatan ini. Dia ada laki-laki yang macam-macam bisa wah, selesai. Oke. Baik. Muawana kan sering kita undang ya di TVRI. Sudah banyak donatur tahu ya tentang Muawana, kehadiran Muawana? Alhamdulillah ya sebagian sudah. Oke, baik. Biasanya di akhir Ramadan itu banyak orang ingin membawa bentuk zakat, wakaf, sedekah. Nah, sekarang kalau mau ke Muawana itu kemana? Ya, patokannya supaya nyaman gitu. Oh, patokannya kebetulan tempat kita di Jalan Pangeran, nomor 17 RT 28, tempatnya di Sungai Kindaum. Jadi turun Playover Es Parman, belok kiri sedikit 20 meter pas itulah kanan ya. Oh, ada Diniyah Islamiyah. Anda di situ berdiri? Enggak. Papan namanya. Kiranya Anda berdiri situ aja, pegang papan nama Muawana. Papannya yang berdiri situ ya. Yang berdiri. Oke, baik. Apa keinginan panti apa terhadap masyarakat di rumah? Maunya apa? Mau merenovasi, SPP atau apa maunya apa? Silakan. Untuk pertama saat ini memang yang kita perlukan adalah dana operasional dulu. Oh, dana operasional. Itu yang pasti. Juga kalau untuk kedepannya sih jangka panjangnya kita memang ingin sekali merenov untuk asrama anak-anaknya. Iya. Nah, itu yang juga saat ini kan selama 3 tahun ini kita hampir pandemi ini, alhamdulillah nih Ramadan nih mulai hidup kembali. Saya sangat gembira sekali. Alhamdulillah. Sangat mendukung nih. Ya, dulu sempat karena Covid ya, sekarang udah alhamdulillah, mudah-mudahan lah bisa berkembang. Amin. Abi cuma bisa berdoa, mudah-mudahan ada orang yang bisa melihat situasinya. Kemudian kalau misalnya di sebelah itu ada di pembebasan lahan, wah, Muawana lebih besar dan di tepi jalan nantinya. Amin, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Ya, Khair, alhamdulillah. Tadi mana yang juara silat? Sini, Abi kasih hadiah. Ya, tolong mikrofonnya bawa, mikrofonnya ambil, sini. Nah, Ikam, sini. Ikam masuk TV, sini. Amun muat masuk TV-nya. Sini, ya. Namanya siapa? Lestari. Itu mikrofonnya dipakai, bukan diikuti, dipakai ya. Siapa namanya? Lestari. Oh, ternyata beliau ini cita-citanya menjadi tukang lestari ya. Menari maksudnya, lestari. Jadi guru les kah? Ada. Emang jadi itu mikrofonnya dipakai. Nah. Cita-cita mau jadi guru lestari, lestari. Oke, mikrofonnya dipegang. Sekolahnya di mana? Di MA. MA mana? MA Muhammadiyah 1. Ini ada guru besar tuh Profesor Doktor MA. Itu sudah MA. Kalau MA sudah dulu kan berarti. Ya, oke. Asli orang mana? Kalteng. Kalteng, takutan kita ini. Asli Banjar atau anu? Dayak. Oh, Dayak. Sudah Dayak, ahli Kunto pulang. Hafal Quran enggak? Kada. Maksudnya surah Al-Ikhlas kada hafal juga? Hafal ya. Oke, baik. Sekarang cita-cita mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi dokter. Kalau sudah jadi dokter, kalau misalnya berobat itu kan Allah Ta'ala lah. Jangan cari duit lah. Oke, Lestari, ini hadiah dari Abi. Mudah-mudahan jadi guru les tari. Lestari. Oke, makasih dulu. Makasih, Pak. Baik, di Marhaban kali ini kita akan membahas tentang generasi milenial yang Islami. Kita akan sapa dulu. Ini orang ini lama juga di acara Marhabannya Ramadan atau dulu di Fokus Islami atau Cahaya Kolbu sering hadir dan orangnya halus saja Habib ya, tapi keilmuannya sangat luar biasa. Kita Kio dulu. Kio kan sambutkah sambatkah? Kita sambut guru dia Abdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya guru ya? Ya, alhamdulillah. Ini kalau guru milenial tuh kayak ini salamannya. Kalau tuan guru kan cium, ini milenial. Sehat dulu ya? Alhamdulillah sehat. Kalau guru melihat pergerakan Marhabannya Ramadan dengan berbagai anak panti dulunya kan masih belum ada ya, belum ada anak pantinya sampai ikut perkembangannya. Jadi ini merupakan berbagi yang ke-17 tahun ya. Insyaallah. Marhaban mah sudah lawas, tapi waktu berbaginya itu tak terasa sudah, dan mungkin guru dia sudah sering ngikutin ya. Sering ngikutin. Nah, ya. Kalau boleh komentar dong acara ini. Jadi acara ini sangat luar biasa. Yang pertama adalah membantu bagi mereka-mereka yang perlu dibantu.
Dan mereka dengan adanya acara seperti ini ya termotivasi lah untuk untuk berbagi informasi anak-anak panti di mana posisinya, di mana tempatnya, sehingga seperti itu mereka sangat terbantu dengan acara seperti ini. Dan kita doakan juga mungkin kru-kru TVRI, orang-orang besar TVRI, cuma para donatur semuanya itu yang terlibat, menjadi amal jariah untuk masa datang. Semoga semuanya mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan. Beb dan muka yang lainnya ya, mungkin banyak nggak tahu guru dia ini siapa gitu. Nah, beliau termasuk pengasuh pondok pesantren Mursidul Amin, Amun Guru Bakri. Nah, beliau kemanakannya. Itu ternyata dulu, itu Beb, Guru Bakri itu kalau saya dari Palangka, bilanya malam Jumat itu langsung pulih gitu. Dia cerita itu, kenapa guru ya? Aku nonton nikah malam ya. Oh, karena nonton aku tidak nikah ya. Jadi termasuk Allah Yarham Guru Bakri itu kalau acara gini beliau selalu menyimak. Beliau menyimak. Artinya luar biasa acaranya ya. Ayo, selalu menjadi tontonan yang luar biasa motivasi ya. Gitu Alhamdulillah. Ya. Baik. Sekarang kita masuk ke materinya nih, guru tentang generasi milenial yang Islami. Nah, ini khusus apa ya anak-anak ini kan milenial semua nih kan. Kalau ini kan milenial kada, ABG kada, apa kada jelas yang ABG ini. Apa Bib? Hah? Ya. Nanti kalau misalnya dikaitkan Islami pasti identik dengan Al-Quran. Ya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Bersyukur kita bisa bertemu seperti ini, mengisi Ramadan dengan berbagai macam kebaikan, dan kita di sini dipertemukan dalam sebuah interaksi keagamaan yang diberikan tadi judulnya generasi milenial yang Islami. Milenial yang Islami. Jadi saat ini milenial kita ini harus kita arahkan, jangan sampai milenial ini tanpa kendali dan tidak ada yang mengarahkannya. Karena kita sekarang ini tidak bisa terhindar dari media sosial. Kita sekarang ini tidak bisa terhindar dari internet. Nah, ini satu sisi ada kebaikannya, tapi juga satu sisi ada kejelekannya. Mudaratnya ada. Nah, mudaratnya juga ada. Makanya di situ kita harus arahkan kepada hal-hal yang positif. Nah, jadi tapi Afwan, jangankan masa internet, musik aja kalau misalnya disalahgunakan dia menjadi mudarat kan? Tapi ini kan untuk dakwah. Untuk dakwah itu juga hal yang baik. Nah, positif juga. Cuma kalau di dakwah di sini, di luar ketahuan harus hamuk gitu. Jadi milenial kita ini harus kita arahkan dengan hal-hal yang positif. Jadi kita tidak bisa menghindar daripada yang namanya handphone, internet, media sosial dan lain sebagainya. Nah, tapi kita harus bisa mengarahkan mereka pada hal-hal yang positif. Misalnya di dalam HP itu banyak aplikasi-aplikasi. Maka hendaknya aplikasi-aplikasi yang bermanfaat untuk mereka. Aplikasi Al-Quran atau hadis gitu ya. Dan lain tapi ada juga sekarang itu Al-Qurannya kada, hadisnya kada, malah aplikasi di drakor. Nah, aplikasi yang tertawa itu ketahuan itu. Aplikasi-aplikasi misalnya ya kayak game online atau lagi yang lebih mudarat lagi judi online dan sebagainya. Nah, itu kan memudarati. Mudaratnya ini apa? Kalau mereka sudah kecanduan seperti itu, nah sulit untuk dikembalikan kepada jalan yang lurus itu. Karena apa? Karena mereka sudah kecanduan seperti itu. Bahkan mereka lebih senang menghabiskan waktunya dalam mempermainkan permainan seperti itu daripada aplikasi-aplikasi yang lainnya. Jadi walaupun nanti di HP itu ada aplikasi Al-Quran, mungkin itu hanya sekedar pajangan saja. Biar tahu bahwa ada. Tapi tidak terbaca. Bahkan yang sering dibuka itu ya media-media sosial yang lainnya. Nah, makanya juga para da'i, para ulama, para pengajar ikutlah juga dalam dalam teknologi seperti ini. Jadi punya media sosial supaya jangan ketinggalan jangan ketinggalan. Karena apa? Karena
mereka yang bermain di media sosial ini kan lebih banyak daripada Ya, yang betul. offline itu. Oke, Nah, oke. sehingga kita bisa juga men-share dakwah, men-share kebaikan-kebaikan dan sebagainya, sehingga bisa mencakup dan bisa merata kepada para pemuda-pemuda kita. Kenapa? Karena pemuda-pemuda ini adalah merupakan generasi bangsa yang akan datang. Syubbanul yaum, rijalul ghad. Ya, mereka adalah pemuda hari ini, pemimpin masa yang akan datang. Nah, kalau pemudanya hari ini baik, maka insya Allah masa akan datangnya juga akan baik. Tapi sebaliknya, jika pemudanya saat ini hancur, tidak punya akhlak, tidak punya moral dan sebagainya, maka juga akan nantinya tambah hancur lagi generasi yang akan datangnya. Nah, sehingga kita arahkan mereka untuk hal-hal yang positif tadi. Kita ajarkan mereka dakwah-dakwah, dan kita ajarkan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan, terutamanya lagi mereka harus menguasai tentang Al-Quran. Karena kalau milenial Islami ya tentu adalah milenial Qurani. Ya tidak akan bisa dipisahkan. Nah, inilah bulan Ramadan seperti ini, hendaknya kita lebih mengarahkan mereka untuk banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran dan sebagainya. Oke, sebelum masuk ke sana, tadi Abi suka yang tadi itu, guru, yang tentang hari ini pemuda hari ini, tapi besok pemimpin besok gitu? harinya. Nah, sekarang kalau anak-anak pantri kan banyak perempuan tuh. Tapi kalau di sisi lain bahwa perempuan ini juga masalah tiangnya negara bagus juga dia punya ya. Al-maratu imadul bilad. Maka harus dijaga betul ya perempuan ini. Perempuan itu lagi adalah tiangnya negara. Begitu juga An-Nisa madrasatul ula li auladiha. Perempuan itu merupakan sekolah dasar bagi anak-anaknya. Jadi pertama kali yang mengajarkan anak itu adalah bukan gurunya, tapi yang pertama itu adalah ibunya. Nah, sehingga ibunya ini juga harus ibu yang baik, ibu yang Islami, ibu yang Qurani dan lain sebagainya. Nah, sehingga generasi yang di dalam rumah tangga ini baik, maka juga nanti dalam masyarakatnya akan menjadi baik. Nah, begitu juga kan merata kepada seluruh negaranya, sehingga menjadi baik juga negaranya, sehingga menjadi tonggak di dalam tiang negara tersebut, menjadi menjadi kebaikan ataupun kejelekan bagi negara tersebut. Jika perempuannya baik, maka negaranya akan baik. Jika perempuannya tidak baik, maka negaranya juga akan tidak baik, seperti itu. Baik. Nah, tadi kembali ke Al-Quran tadi. Nah, jadi Al-Quran ini kita harus pelajari dengan sebaik-baiknya, kita tadabburi dengan sebaik-baiknya, dan kita baca sebanyak-banyaknya, ya, sehingga antara puasa dengan Al-Quran ini tidak bisa dipisahkan. Ya, nah istilahnya kayak gangan, amun kadada Qurannya, nang kayak kada garam. Nah, hambar. Jadi Ramadan puasa tanpa Al-Quran itu nang kayak gangan kada hambar jadinya. Jadi kedua-duanya ini adalah memiliki kesamaan. Di antaranya adalah bahwa Ramadan itu adalah bulan puasa. Di dalam bulan puasa ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Nah, jadi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Nah, jadi artinya apa? Antara Al-Qur'an dengan puasa ini selalu bergandeng. Di dalam sebuah hadis juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu wal Qur'anu yashfa'ani." Quran, puasa dan Quran itu keduanya memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Fayaqulus saumu ya ay rabbi mana'tu at-ta'ama wasyahawati bil nahari. Wahai Allah, kata Al-Quran, aku melarangnya makan di siang hari dan menikmati kenikmatan di siang hari syahwatnya. Aku tegah dia di siang hari. Nah, maka fasyafi'ni fih, berikanlah izin aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Fayaqulus saumu, puasa pun berkata, mana'tuhu nauma bil laili, aku menegahnya tidur di waktu malam karena membaca aku. Fasyafi'ni fihi, maka berikan syafaat, berikan izin aku memberikan syafaat padanya. Fayushfa'ani, maka keduanya itu pun memberi syafaat di negeri akhirat. Nah, artinya apa ini? Jadi kedua-duanya masing-masing punya peran bisa memberikan syafaat, dan kedua-duanya tadi bergandeng antara puasa dengan Ramadan, dengan diturunnya Al-Quran itu juga bersamaan. Nah, sehingga
antara puasa dengan Quran itu jangan sampai dipisahkan. Oh, bagaikan mata uang ya? Mata uangnya tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika masuk Ramadan seperti ini, maka kita lebih banyak lagi untuk memperdalam baca Al-Quran, mentadaburinya dan lain sebagainya. Jangan sampai di bulan Ramadan ini tidak membaca Al-Quran. Iya. Kenapa? Karena kalau sudah di bulan Ramadan tidak baca Al-Quran, kapan lagi waktunya mau baca Al-Quran? Iya. Nah, sehingga Al-Quran ini diturunkan tadi di bulan Ramadan, maka ini adalah waktu ulang tahunnya Al-Quran. Sehingga di situ kita untuk lebih banyak membaca, mentadaburi dan mempelajari Al-Quran tersebut. Oke, ya. Khair. Ana mau ngomong sama pengasuh panti asuhan Muawana ya. Itu kalau di bulan Ramadan anak-anak baca Al-Quran juga ya? Tadarusnya di pagi hari atau malam atau gimana? Biasanya habis sholat maghrib. Habis maghrib. Kalau habis subuh berarti guringan ini? Enggak. Oh. Langgar terawih. Terawih. Enggak, subuhnya itu habis subuh? Tadarus juga? Ada tadarus, ada. Oke. Tadi si guru menyinggung masalah HP. Itu anak-anak pakai HP semua ada? Pakai HP. Diambil nggak anunya? Kalau jam berapa? Kumpul kalau sudah maghrib. Oh, maghrib dikumpul. Kalau dikembalikan lagi? Besoknya kalau mau sekolah siap. Baru serahin ya. Oh, jangan kayak Habib. Habib itu kalau di 24 jam on call-nya tuh HP terus online terus. Ya, akhir bagus lah kalau gitu. Jadi ada tadarus ada, kemudian puasanya juga, tapi HP ada batasannya ya. Oke, biar supaya kita nyaman kita dengarkan dulu Sepohon Kayu Al-Bukhari. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Kami bekerja sehari-hari buat belanja rumah sendiri. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Baik, bagi Anda yang baru bergabung di acara Marhaban Ramadan berbagi dengan anak panti di hari yang ke-19, tema kita tentang generasi milenial yang islami oleh Guru Diah Abdi. Tapi ini kalau Anda nggak sempat nonton atau lagi nonton kemudian keluar ya, itu bisa lihat di YouTube atau komen juga. Ternyata ada komennya nih. Apa dari FI Channel? Semangat Al-Bukhari, gambus, mantap. Abi nggak pernah disinggung nih. Al-Bukhari terus ini ya. Sukses dari Al-Bukhari ya. Baik, Abi ada tamu spesial untuk ya kita bincang-bincang tentang antara panti dan juga generasi milenial ya. Kita panggil Ustadz Hanafi Johansah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Ini mirip kayak Ustadz Uriah itu lah, mirip lah. Yang hanya dikumpulkan kayak kakak beradik. Gimana Ustadz, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, buat pemirsa mungkin juga nggak tahu bahwa beliau ini juga termasuk forum koordinator forum panti se-Kalimantan Selatan ya. Pada periode 2018 sampai 2023 yang 23. Jadi sudah keluar habis. sudah selesai. Sudah berarti keluar ya antum yang mau diundang ya. Yang diundang yang masih pengurus, kalau nggak pengurus keluar gitu ya. Ada bercanda aja. Tapi sebujuran. Kalau sekarang bicara panti ya, sekarang mungkin karena tahu persis persoalan-persoalan panti di Banjarmasin dan sekitarnya. Apa keluhan-keluhan rata-rata panti itu apa? Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Memang waktu kami pada periode 2018 sampai 2023 itu kami diamanahi jadi ketua forum LKSA se-Kalimantan Selatan. Tercatat di data forum waktu itu hampir 130 Panti se-Kalimantan Selatan. 130 ya? Iya, tersebar dari 13 kota dan kabupaten. Memang yang paling banyak itu di kota Banjarmasin khususnya. Saat ini tercatat di Banjarmasin ada 32. Betul. Nah, itu yang bergabung dalam forum ya. Kalau di luar masih banyak lagi berarti ya? Masih ada mungkin masyarakat. Sebentar, jumlahnya tadi pada 130-an. 30. Berarti 4 bulan kita marhaban Ramadannya itu. Supaya tercover kan sebulan kan 30. Berarti supaya tercover semuanya ada 4 bulan kita itu marhabannya. Iya. Ya paling ada mungkin di acara Cahaya Kolbu bisa mendatangkan pantinya. Jadi yang di daerah bisa tercover ya. Betul sekali insyaallah. Gimana rata-rata keluhannya apa? Apa masalahnya apa ini? Ya sebetulnya kalau sesuai dengan Undang-Undang Dasar itu kan sebetulnya anak-anak terlantar miskin semuanya tanggung jawab negara. Iya, negara. Namun di sini kami sih memberikan apresiasi kepada para pejuang sosial yang mereka dengan panggilan hati bersedia dengan sukarela membangun lembaga, ya kalau bahasa kedinasannya itu disebut LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Nah, tapi kalau di masyarakat umum mungkin sudah lebih awam dikenal dengan panti asuhan. Panti asuhan ya. Okay. Nah, memang rata-rata panti-panti yang didirikan oleh swadaya masyarakat ini, ya kendalanya memang dalam hal operasional. Rata-rata tidak sedikit operasional. Nah, dukungan operasional ini kan tentu yang jelas operasional baik itu kayak listrik, kemudian air, penggunaan, lalu kemudian wifi, belum lagi makan sehari-hari, makan sehari-hari. Iya, kalau melihat honornya mah nggak cukup ini. Mau nabi tadi donatur nyaman. Kalau maharagunya dari subuh sampai subuh nggak sanggup ini. Ini berat ini menjaga anak panti ya. Iya memang. Okay. Nah jadi. Tapi alhamdulillah kan nggak pernah ada yang tutup. Kenapa panti asuhannya tutup ya? Karena ada donaturnya tutup, enggak ya? Artinya tetap buka ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada seluruh pejuang sosial tetap. Peran masyarakat untuk membangun atau menampung anak menjadi panti asuhan itu sudah luar biasa ya. Iya, masih cukup besar. Ya, tapi itulah memang artinya itu semua muncul karena memang panggilan hati ya. Nah, kami pun ya sekarang di Muawanah ini juga yang terlibat walaupun memang itu dirintis oleh almarhumah ibu ya, tapi memang kemudian kita perlu ada jiwa ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang bukan termasuk yang mendustakan agama itu tadi. Dalam surah Al-Qur'an surah Al-Maun itu salah satunya adalah orang yang menghardik anaknya, tidak memperhatikan. Nah, semangat yang perlu terus dipegang kami biasanya sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wakafil yatama kada. Aku dan orang yang mengurusi, mengasihi, mengurus insyaallah akan berdekatan seperti ini oleh amin. Alhamdulillah. Nah, jadi yang sering terkendala adalah operasional. Oke, ini kesempatan emas ya buat pemirsa di rumah, para agnia, para orang dermawan. Ini di bulan Ramadan. Ayo, jangan sampai kita tidak peduli, tidak mau dibuka puasa, juga bebek lagi ya. Ini kesempatan. Kalau misalnya kata guru, mudah-mudahan ini amal kita menjadikan syafaat di bulan Ramadan. Orang yang berpuasa, kemudian yang kita santun juga banyak orang hafal Quran. Mudah-mudahan ya. Jadi kita mengajak kepada pemirsa untuk selalu senantiasa memperhatikan anak-anak yatim. Karena kata guru tadi bahwa ini adalah generasi milenial yang untuk ke depan untuk menjadi pemimpin yang baik. Oke, luar biasa. Ntar terharu nangisan lagi, ntar Bu Monika. Ya, cukup aja kita. Nah, sekarang kita ke antum kan Ustadz di pesantren ya, di pesantren. Sekarang tanya generasi milenial yang Islami nih. Kalau katanya orang Bahar itu Bib ya. Masuk mana ya? Masuk di pondok ya. Kenapa? Pondok itu Bang. Kenapa ya masuk pondok? Apa di rumah di mamai kuitan aja pengen aku masuk pondok ya. Ternyata waktu pondoknya itu tidak ada kiai, tidak ada ulama. Maka menurut ana ya, Tuan mau afan ya. Wah, ini sama kos-kosan ini. Karena ulama itu warasatul anbiya. Jadi suri toladannya itu ada di ulama gitu loh. Jadi kalau pondok pesantren ada ulama, maka perilaku ulama itu identik dengan Rasul. Maka itu terjadi. Kalau misalnya di pesantren sama-sama pengasuh pesantren sih. Gimana itu ya?
Ya, alhamdulillah memang pengalaman kita dulu, orang tua kita juga menanamkan sedemikian. Dulu tuh pinter juga ya. Almarhumah ibu, almarhumah ayah itu dulu kalau ada libur waktu masih SD itu diajak ke kota Ponorogo. Bingung juga ya. Ini kota kecil, sunyi. Waktu itu nggak ada angkot, cuman pakai dokar delman ya. Kemana? Masuk lagi tuh hampir 15 km ke dalam sampai di tempat kok rame gitu, ada ribuan orang banyak di tempat yang sunyi senyap seperti itu. Oh, tapi nggak tahu ini apa ini. Yang penting nginap. Nanti karena ada libur ke sana lagi gitu kan. Hanya ini ngarannya Gontor. Oh, gitu. Maulah di sini. Nah, itu cara orang tua pendekatan. Jadi tidak memaksakan juga ya. Nah, hanya pada saat ketika kita lulus SD, ketika ditanya yang lain satu sekolah nanyain, kamu SMP 1, SMP 2, SMP. Loh kok anak mana? Ya, insya Allah saya ke Gontor. Nggak tahu juga itu Gontor apa ya. Yang penting Bismillah dulu. Sampai sana nyesel aku jatuh bulik. Ya nangis juga. Itu ada itu. Kalau ke saya pondok pesantren Gontor ini Gontornya sampai 2 hari bulik sudah. Ya akhir ke guru dia. Ternyata memang orang tua ikut peran ya dalam rangka untuk mendidik yang generasi milenial. Itu pastinya. Supaya apa nanti sebenarnya bukan ma'ajab sih kalau bawa anak orang tua ke pesantren bukan ma'ajab ya. Tapi memang untuk kepentingan dia sendiri gitu ya. Menurut pengalaman antum ketika jadi guru di Mursyidul Amin gimana nih? Jadi memang pada dasarnya pondok itu kadang satu sudut pandang dari orang luar mengatakan wah ini adalah tempat untuk membuang anaknya, tempat untuk tidak bisa lagi masuk sini masuk sana akhirnya daripada di rumah ya gitu. Ya bujur, anak ingat guru siapa Jurnal MZ itu. Bangga anak yang sekolah sana SMA ini SMP sini lah. Pas ikam jar, aku di sini nggak diterima, paksa ke Madurasa ya. Ke Madurasa ya. Nah jadi seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit saat ini pandangan-pandangan seperti itu sudah berubah ya. Dan pondok pesantren merupakan favorit ya. Juga punya punya basicnya tidak lagi hanya kitab dan kitab saja. Tapi juga kadang pondok pesantren ya bisa sudah menjadi modern, bisa mengikuti zaman. Sehingga di pondok-pondok itu rata-rata saat ini ya sudah ada persamaannya, aslinya muadalahnya atau dari segi umumnya. Sehingga di satu sisi ada pondoknya, ada umumnya juga. Jadi mereka tidak lagi hanya khusus kitab dan kitab saja, tapi juga mereka sudah mengikuti perkembangan welcome terhadap perkembangan ilmu umum juga. Baik, kalau masalah generasi milenial Islami tadi yang seperti yang Anda sampaikan tadi tentang kalau misalnya di pondok itu tidak ada ulama, maka sampai dengan kos-kos sekarang nggak ada akhlak ya, pendidik akhlak. Ini gimana? Ini penting nggak ini kira-kira ya? Itu satu pilar yang penting dalam pondok. Jadi pondok itu adalah uswatun hasanahnya itu adalah kiainya. Jadi kalau di dalam pondok itu tidak ada uswatun hasanah ya tadi sama dengan kos-kosan dan lain sebagainya. Nah maka disitulah diajarkan tentang akhlak, diajarkan ibadah, diajarkan sholat berjamaah, diajarkan wirid dan lain sebagainya. Nah itu yang menjadikan berbeda dengan kos-kosan. Itu yang berbeda dengan tempat tinggal yang sementara. Sehingga di pondok ini kiainya itu lebih dominan. Sampai-sampai cuma masuk tinggal laku bagaimana cara tidur, cara jalan, cara makan, itu kan itu etika gitu, dalam Islam. Itu adalah sebuah uswatun. Mereka menjadi panutan. Nah, sehingga mereka menjadi ikon di dalam pondok tersebut. Jadi tidak boleh seorang kiainya tidak sesuai dengan yang diajarkan di dalam pondoknya. Nah, jadi harus kiainya ini lebih dahulu melaksanakan sholat jamaahnya daripada muridnya. Nanti kalau dia menyuruh muridnya untuk sholat jamaah sedangkan dia tidak sholat jamaah, nah itu kan bertentangan dengan dengan keadaan, dengan fakta yang ada. Maka murid pun tidak akan mau menurut kalau seorang kiainya ini tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Makanya dikatakan oleh ulama lisanul hal absahu min lisanil maqal. Jadi lisan hal itu adalah perbuatan, gerak-geriknya. Itu adalah perkataan yang lebih fasih daripada ucapan.
Kalau ucapan sholat lah, zakat lah, puasa dan sebagainya, tapi dia sendiri nggak sholat, nah itu tidak sesuai. Tapi kalau dia dalam keadaan sebagai panutan, dia sholat, dia bahkan bukan menyuruh, bukan tidak ada perintah pun, maka kadang murid ini mengikuti. Ada contoh sudah. Karena contoh tadi, karena apa? Karena lisanul halnya tadi. Jadi itu lisanul gerak-geriknya itu adalah seakan-akan berbicara, dan berbicara lebih fasih daripada berbicara mulutnya. Nah, sehingga gerak-geriknya seorang ulama, seorang kiai di dalam sebuah pondok itu harus mencerminkan dengan apa yang dia ucapkan. Jangan sampai dia berucap yang bertentangan dengan perbuatannya. Sehingga dia harus menjadi ikon, menjadi panutan, menjadi uswah bagi para santri-santrinya. Sehingga disitulah akan akan mendapatkan keberhasilan di dalam mendidik para santri-santri tersebut. Iya. Seperti itu. Subhanallah. Beb, dididik kayak gini nih, ada kisah di waktu masih kecil? Masuk pesantren kah? Ada keinginan dulu atau gimana dulu? Kalau dulu tuh memang dari orang tua memang harus ke pondok. Pondok mana? Ke pondok Bahari. Pondok pesantren. Ke pondok pesantren. Iya. Jadi kalau bisa ke situ dulu lah. Kalau itu boleh ya? Iya, kalau bisa. Tapi yang ibarat dulu untuk pesantren ini banyak takutan biaya. Iya. Kalau orang-orang dulu banyak takutan. Iya. Banyak yang jadi pian tadi yang 2 hari hilang. Iya. Ya, oke. Itu masalahnya ya. Jadi ternyata Ustaz Nafi, Anda meneliti ya, kenapa anak-anak itu dulu itu 2-3 hari balik itu. Tapi sekarang tuh anak-anak malah suka ke pesantren. Ternyata dulu tuh tidak bisa baca Al-Quran. Sekarang anak-anak kan sudah bisa baca Al-Quran ya. Dia kalau pesantren, biasa sudah. Jadi karena takut tidak bisa baca kitab, balik. Jangan-jangan kayak itu juga habis gimana Ustaz? Kalau dulu tuh memang pertama ya, pengalaman kehidupan di pesantren kan tentu berbeda dengan di rumah. Kita aja dulu anak paling terakhir, nggak pernah jauh dari orang tua, bayangkan. Anak mami ya. Pokoknya kayak gitulah. Nah sekarang ditempatkan di satu tempat yang boleh dibilang sunyi, ya kan? Memang rame orangnya, tapi keadaannya sunyi. Terus kan waktu kami ke sana itu belum ada listrik gitu, ya. Gitu. Jadi masih pakai diesel. Belajar tuh pakai lampu templok. Nah jadi bagaimana terasa sakitnya gitu ya. Kalau dulu memang mungkin ada pikiran, ya Allah aku ini dibuang kayak atau gimana ya. Tapi alhamdulillah setelah kita karena didikan pondok, kita tanpa disuruh kita bangun sholat, tanpa disuruh kita kemudian mengingat, walaupun pasti terkenang saat-saat kalau hampir masbuk atau telat, siap-siap mau dipukul sama ustadz gitu ya, dipanggil ke mahkamah ya seperti tadi. Tapi semua pengalaman-pengalaman di pondok itu insya Allah akan memberikan bekas yang luar biasa, membuat kita jadi lebih kuat. Di pondok itu kita dididik untuk lebih mandiri. Ya. Saya ingat dulu tuh, bayangin nggak pernah namanya cuci baju atau apa ya. Hanya ketika waktu awal gimana caranya ini. Cuci. Saya lihat gitu ya. Oh ternyata asal dikasih sabun berbusa gitu. Dan bersihin akhirnya. Nah dulu di pondok itu kan pakai bak yang kolam besar. Jadi begitu sudah berbusa, nggak lihat nggak ada teman, saya masukin aja, kan? Oh kayak gini. Tapi lama-lama belajar. Alhamdulillah sampai sekarang biasa aja nyuci sendiri. Ini dua nih, antara kata tahu atau koler ya. Kalau suka dukanya generasi milenial yang Islam itu tidak bisa, kecuali kalau di pondok ya bisa terwujud gitu ya. Suka dukanya yang di pondok Bib ya. Itu kalau misalnya kita anak mulahmi, romo macam-macam itu lawan plastiknya. Kemudian kalau mulah kopi, kopi apa itu bahari yang itu dimasuk, itu tahu lah maharunya pakai apa? Itu gelasnya itu enggak pakai ember. Maharunya tahu lah pakai apa? Pakai hanger. Bahari itu ya. Sama keterbatasan, tapi itu satu nikmat luar biasa itu ya. Alhamdulillah luar biasa. Sekarang kita baru menikmati ya. Kalau dulu mungkin rasanya seperti kayak ini ya. Baik, kita kembali ke tema tentang generasi milenial yang Islami, maka tidak lepas dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an juga bagian daripada yang tadi yang bisa memberikan syafaat terhadap orang yang membacanya gitu ya. Bisa dilanjutkan lagi nih. Baik. Jadi generasi-generasi kita ini harus kita kenalkan kepada Al-Qur'an. Jangan sampai mereka tidak tahu Al-Qur'an, malah mereka sibuk dengan HP-nya tadi. Nah, jadi kan kayak di panti tadi kan sudah bagus, ada waktu-waktunya. Nah, itu kan bagus ya. Jadi
kita harus membatasi mereka. Jangan sampai mereka tidak tahu tentang bacaan Al-Quran, tentang artinya daripada Al-Quran, perintah-perintah dan larangan Al-Quran. Nah, apalagi sangat miris kita mendengar ya berita yang viral, seorang pemuda yang masih 18 tahunan itu beritanya mengencingi Al-Quran, padahal dia adalah orang Muslim, dia adalah Islam. Ya, itu kan viral, apa namanya, beritanya. Bahkan kita melihat itu merasa merinding. Kenapa sampai seperti ini? Akhlak dan perilakunya sangat buruk seperti ini. Padahal dulu, di zaman dulu, orang yang ahli maksiat pun mereka dengan berkat menghormati Al-Quran, mereka menjadi wali min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Seperti mana ceritanya Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi ini adalah seorang pemabuk. Dia adalah orang yang ahli maksiat. Tapi ketika dia berjalan, melihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang yang tidak dipedulikan, terserak di jalan, dia ambil. Dia punya uang, dia kasih minyak wangi, dia belikan, dia harumkan, dan dia taruh di tempat yang tinggi, yang mulia. Hanya sebuah tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga pada malamnya itu dia bermimpi mendengar suara bahwa engkau sudah mengharumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Engkau telah menghormati namaku, maka aku akan menghormati namamu di dunia dan di akhirat. Nah, akhirnya setelah dia bangun, dapat hidayah, dan dia belajar agama, sehingga dia terkenal dengan seorang imam yang bernama Bishr al-Hafi tersebut. Padahal perjalanan awalnya dia adalah seorang pemabuk, orang yang banyak maksiat, banyak berbuat dosa, tapi karena menghormati hanya satu tulisan Bismillahirrahmanirrahim ini saja, begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu milenial seperti kita saat ini harusnya kita berikan motivasi seperti itu agar mereka mau belajar, mempelajari dan sebagainya. Jangan seperti mana yang berita viral tersebut, seorang laki-laki yang mengaku Muslim tapi dengan ayat suci Al-Qur'annya dia malah menistakannya. Nah, ini menistakannya. Sehingga ini sangat miris bagi kita. Ya, jadi hendaknya kita menghormati Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Lihat orang tua Bahari menghormati Al-Quran. Kadang-kala Quran itu harus lebih di atas daripada lintuhnya. Kada boleh tagugur. Tagugur menyelamat. Karena apa? Karena takutan kalau pina dapat ketulahan lawan Al-Quran tersebut. Nah, tapi ya begitulah. Kita harusnya menanamkan seperti ini kepada mereka, adab-adab kepada Al-Quran tersebut. Ini bukan masalah kertasnya, bukan masalah kertasnya, kalam Allah di dalamnya. Tapi kalam Allah di dalamnya. Betul. Nah, makanya begitu juga kalau orang jual Al-Quran, itu yang diakadkan saya jual kertasnya. Nah, sehingga saya beli kertasnya. Jadi bukan jual Qur'annya, tapi jual kertasnya. Seperti atau itu boleh juga. jadi bahwa ganti rugi biaya cetak gitu ya. Seperti itu. Jadi itu yang diakadkan, bukan Al-Qur'annya. Itu adalah kehormatan Al-Qur'an. Sehingga Bishr al-Hafi ini menjadi wali min auliyaillah dengan sebab dia memuliakan nama Bismillahirrahmanirrahim tadi. Itu hanya satu Abi nama. berharap sih mudah-mudahan pemain musik itu juga berkat karena di acara Marhaban Ramadan Berbagi memuliakan tuan-tuan gurunya. Mudah-mudahan dapat hidayah ini. Amin. Lagu apa hari ini kita? Oke. Kita simak dulu ya dari Al-Bukhari. الله ربي ارحمه
Baik. Nanti pada akhir acara sekitar jam 6 lebih gitu ya. Nanti ada pengumuman juara Majelis Tilawah Al-Qur'an antar bangsa. Bukan antariksa, bukan antar bangsa. Di MDI BKPRMI kali ke-14 tahun 1445 Hijriah. Jadi simak terus di acara Marhaban Ramadan, nanti siapa tahu Andalah pemenangnya ya, yang untuk lomba, bukan acara pemenang Marhaban, bukan. Yang lombanya ya. Oke. Sekarang Abi mau sebelum masuk ke antum berdua, boleh mikrofonnya taruh yang di sebelah situ, yang berbinan di itu. Nah, ya situ. Ya itu. Siapa namanya? Ya, Ikam. Enggak, yang di tadi. Ya. Siapa namanya? Ripa. Hampir mirip ngaran Bu Buhan Ikam ini. Ripa kelas berapa? Kelas 3. 3 apa? C apa? Ini ada vitamin C, kelas 3 3 tingkat. Ikam vitamin MDIM. Oh, sama ini di MEDI. Oke. Ikam abah mama ada sehat? Ya. Sehat ya. Oke. Nanti kalau sudah besar cita-citanya jadi apa? Kalau sudah ganar? Polisi. Waduh, takutan kita ini. Menangkap penjahat, menangkap apa itu? Kalau bisa ini main musik aja kerjaan siang malam, lo tangkap aja sudah gitu. Apa kalau ada polisi apa? Menangkap penjahat? Iya. Hah? Oh, maling. Mantap. Oke, kalau misalnya surah Al-Ikhlas hafal. Qul a'udzu apa? Qul huwallahu ahad hafal? Hafal lah. Hafal? Belum hafal? Sini. Siapa namanya? Rika, sini Rika. Kayak macam lagu Omah Irama ya. Rika, kemana kamu? Sini Rika. Sini Rika, sini. Ayo, sini Rika. Sini. Sini sayang. Sopan lah. Sini kalau gitu Abi yang kesana deh. Ayo sini, nah, kasih hadiah nah. Nah, ambil. Hadiah. Sini. Ambil. Bismillah. Ayo. Ini senyum lah, sama senyum ya. Udah, yuk. Anak jadi polisi sekalinya sih, Din. Guru, ini mungkin juga Ustaz Hanafi ya. Sekarang kalau macam di Kalimantan Selatan itu sudah banyak itu lomba-lomba tilawah sebagainya. Kalau TVR itu ada macam Lil Aulad. Ya, kemudian ini ada Ramadan Lil Quran. Ini ada lagi Majelis Tilawah Al-Quran. Artinya di Kalimantan Selatan ini untuk Al-Quran sudah luar biasa. Untuk gimana komentar? Ini masuk generasi milenial sudah hampir terwujud kita di sini ya. Jadi di Kalimantan Selatan ini kita alhamdulillah banyak qari'ah yang berpotensi, yang memiliki suara bagus, yang memiliki bacaan yang bagus, bahkan di antara mereka ada yang menjadi juara internasional dan sebagainya. Nah, kita berbangga untuk itu. Dan acara-acara seperti ini adalah sebuah acara yang sangat bagus dan memberikan pelajaran kepada para penonton, pemirsa bahwa dari segi keagamaannya, nah ini adalah tayangan yang sangat bagus. Walaupun di antara tayangan-tayangan yang lain yang banyak tayangan yang hiburan-hiburan, tapi masih bisa ada tayangan-tayangan keagamaan seperti ini. Macam dialog religi apa itu? Religi sebagainya. Oh, itu luar biasa. Itu sangat sangat bagus dan bisa mengimbangi lah daripada tayangan-tayangan yang lainnya. Baik. Nah, berarti untuk akan datang itu generasi kita sudah mulai Al-Quran sudah mulai alhamdulillah sudah mulai banyak ya, sudah hafal Quran sebagainya insyaallah ya. Kalau di pesantren mah sudah biasa itu. Kalau komentar Ustaz, Nabi gimana? Ya, alhamdulillah. Jadi kegiatan seperti ini memang terus akan berbanding ya, artinya sebanding lurus, di mana juga sekarang godaan-godaan ya untuk generasi milenial sedemikian ya. Mereka nggak bisa lepas dari medsos apa tadi kata Pak Kiai. Nah, dengan adanya dorongan seperti ini, kita berharap ada penyeimbang, ada sebuah solusi yang baik menjaga khususnya generasi baik milenial, generasi Z yang berikutnya. Mungkin kalau kita kan generasi yang agak TV hitam putih gitu ya. Nah, tapi insya Allah ini bagus sekali, mungkin dikemas dalam sesuai dengan kondisi zaman mereka. Artinya ada harapan bahwa Kalsel untuk generasi milenial yang Islami insya Allah bisa terwujud ya, karena sudah banyak yang insya Allah bermunculan nanti generasi remaja-remaja masjid yang penuh inovasi-inovasi. Kalau kita lihat di acara kita ini di TV itu anak-anak kecil-kecil sudah banyak, Beb. Wah, hebat-hebat itu. Kita bahari belum sampai itu. Mau Nabi sendiri umur 17 tahun baru bisa
mulai berat mau hafal itu umur 17 tahun. Ini 3 tahun sudah hafal sekian, luar biasa di Kalsel ini ya. Mudah-mudahan benua kita itu terhindar daripada musibah, ya, jauh daripada bala tentara. Kenapa? Ini anak-anak kita sudah banyak yang hafal Quran, sudah banyak kita doakan mudah-mudahan. Amin. Berkat Masya Allah. Luar biasa. Kalau melihat kayak gini rasa tenang hidup. Jadi kalau kita di Jawa di mana tuh disibukkan dengan dunia yang kerasa kerusuk yang kompetitif dan sebagainya ya. Oke. Kembali lagi ke tema tentang Al-Qur'an nih, tentang Al-Qur'an ini ya. Ada nggak kelebihan mungkin buat manusia yang belum tahu persis ya tentang kelebihan orang yang kemudian dia baca, kemudian mentadaburi, kemudian mengamalkan daripada isi Al-Qur'an itu? Baik, jadi tadi yang jelas bahwa Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan diantaranya lagi akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 1 huruf 10 pahala. Lalu kata Rasul, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Nah, jadi alif lam itu saja sudah dapat 30 pahala. 30 pahala dari alifnya, lamnya, dan mimnya. Itu bukan dianggap 1 huruf, tapi malah dianggap 3 huruf. Nah, jadi Al-Quran ini di antara keutamaannya, kata ulama, kalau kita mau ingin mendapatkan rahasia-rahasia Al-Quran itu, maka sering-seringlah baca Al-Quran, tadabburi Al-Quran. Kenapa? Karena kalau orang dekat, berteman dekat, maka dia pasti akan curhatkan atau dia akan membuka rahasianya. Begitu juga kalau kita dekat dengan Al-Quran, kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan membuka segala rahasia-rahasianya. Jadi kita akan mendapatkan rahasia Al-Quran itu ketika kita selalu membaca, mentadabburi, dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ada ilham masuk. Nah, disitulah. Ini yang dimaksud ayat. Ini yang dimaksud. Nah, seperti itu. Jadi disitulah Quran akan membuka rahasia-rahasia ilmu. Kalau kita sebut itu adalah ilmu laduni namanya. Ya, jadi dengan banyak membaca Al-Quran tersebut. Karena kalau hanya sekali-sekali, ibaratnya orang bersahabat, berkawan sekali-sekali, maka tidak akan mungkin dia membuka rahasia-rahasianya. Ada waktu kah kena akuan tapi jarang ketemu, nggak bisa curhat kan? Iya, makanya. Tapi kalau sudah sering bertemu, dekat, dan nyaman, tidak ada lagi rahasia di situ. Nah, begitulah orang yang ingin mendapatkan ilmu rahasia, maka perbanyaklah baca Al-Quran. Makanya di pondok itu ya bacaannya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu adalah ada kitab-kitab juga gitu ya. Ummul ulum. Jadi Quran itu adalah induknya segala ilmu. Nah, sehingga dari induk inilah kita dekati, maka yang lainnya akan mengikut. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Itulah apa yang disampaikan guru ini luar biasa. Tapi mohon maaf ya Bib ya, kalau macam ustadz guru di pesantren itu paling sehari 2-3 kitab pegangan. Abi ini bahari sampai bisa 30 sehari pegangan kitab itu. Ini jual kitab pindah sana. Kan bukan dibaca, tapi pegangan. Kan bukan bacaan, itu pegangan. Kalau guru berapa pegangan? Ya paling 2 lah hari ini, Ihya Ulumuddin apa gitulah. Ampun aja sehari 30 pindah sana. Kitab itu ya. Baik. Saatnya kita akan mengumumkan tentang lomba majelis tilawah Al-Quran antar bangsa di MDI BKPRMI kali ke-14 tahun 1445 Hijriah. Sekarang atau nanti nih? Sekarang ya? Oke ya, kita dengarkan sama-sama dulu. Yang juara tadi ya, kita ucapkan selamat. Mudah-mudahan apa yang dibacakan itu mendapatkan syafaat tadi itu, kemudian juga ya kalau pahala nyusul lah ya. Mudah-mudahan bisa berkah buat kita semuanya. Abis serius Beb, kalau tuan guru tuh paling 2 kitab ingkutan, habis banyak. Dikiranya ini lebih alim ya, padahal berjualan kitab, memindahkan kitab itu sehari. Allah karim. Kalau misalnya Ustaz Nafi melihat generasi kita ya tentang memaknai Al-Quran, yang pentingnya baca ini cukup sudah gitu. Daripadanya macam-macam, gimana nih?
Ya. Kalau di Sekarang pondok pesantren kalau- antum itu ya. Kalau di pesantren, bukan hanya di pesantren, saat ini dengan kecanggihan teknologi ya, begitu mudahnya sekarang kita bisa mendapatkan tadi, begitu banyak sekarang speaker-speaker yang aktif, yang sudah berisi, kemudian flash disk yang bisa kita dengarkan kapanpun, dimanapun. Nah ini semuanya adalah sarana yang memudahkan. Jauh daripada dulu ya, zaman kita kan belum ada yang kita mengenal handphone yang bisa dibawa kemana-mana. Nah ini mudah-mudahan khususnya generasi ke depan milenial dan sebagainya ini akan lebih bisa berinteraksi lebih baik lagi. Baik. Ini memang luar biasa lah ini zamannya. Baik ya Khair. Kalau si Vika kalau baca Al-Quran pakai Al-Quran digital atau Al-Quran fisik? Al-Quran digital ya, di HP? di HP bisa. Oh dua-duanya? Oh, ini ada orang namanya lebih cenderung ke fisiknya dibandingkan digital. Kenapa? Kayak kalau fisik nggak ada berkahnya yang di sini digital. Buku yang fisiknya gitu kan, supaya lebih nyaman ya. Guru ternyata nggak terasa sudah suruh closing, mau buka puasa. Ya. Kita harus mengambil benang merah tentang generasi milenial yang Islami. Ya. Ini tafadhol nih. Baik. Jadi generasi pemuda yang milenial itu sudah dicontohkan di dalam Al-Quran. Seperti mana yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Para pemuda 7 orang yang mereka mempertahankan keimanannya. Mereka lari dari tempat tinggalnya menuju satu gua yang di situ mereka menjaga keimanan tadi agar tidak dikembalikan kepada kekafiran ataupun kepada kemusyrikan. Nah, di situ sudah diceritakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, jadi di situ sudah digambarkan Al-Qur'an bagaimana milenial dulu mereka menjaga keimanannya, digempur dengan dengan serangan-serangan fisik yang dulu harus dibunuh kalau mereka beriman kepada Allah. Nah, mereka berani menyendiri lari dari tempat tersebut. Nah, maka hendaknya kita juga sekarang gempurannya bukan masalah fisik tapi di era digital ini ini kita juga digempur dengan berbagai macam hiburan, berbagai macam teknologi, berbagai macam aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Nah, maka hendaknya kita juga harus bisa membentengi ini agar jangan sampai kita larut di dalam generasi kita ini larut di dalam teknologi yang membawa kepada hal-hal negatif tersebut. Karena mudah didapat ya. Nah, ya makanya seperti itu. Jadi hendaknya contohlah seperti mana para pemuda-pemuda yang mana mereka dulu itu adalah mempertahankan keimanan, berani untuk meninggalkan tempat nyamannya untuk di tempat untuk menyelamatkan imannya walaupun berada di tempat yang terpencil dan sunyi dan sepi. Seperti itu. Mudah-mudahan kita berharap generasi milenial kita memang betul Islami, harus cinta terhadap Al-Quran. Amin. Syukran. Ini saja mau berbagi sebentar ya. Beb, sudah biar kita Beb. Baik, ini panti asuhan Muawana ya. Oke, yang diinginkan adalah tentang kehidupan sehari-hari ya, keperluan sehari-hari termasuk SPP. Ya, itu diantaranya. Sehari berapa kan yang diperlukan? Untuk operasional beranak tuh rata-rata sudah 10.000 ke atas. Satu anak itu rata-rata. Kalau kali berapa 30, kemudian kalikan 30 hari, banyak banget tuh duitnya tuh ya. Ada usaha lain? Belum ada usaha ya? Ya sambil aja nih ada catering. Oh ada catering, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kalau ada yang mau catering sambil bantu anak yatim, ayo mau catering ke Muawana, wah, gitu ya. Tapi di sini bukan promosi, kalau kena cas hati-hati ya. Yang penting bahwa usaha Muawana ada catering ya. Oke, nanti mudah-mudahan ya. Dan hari ini Insya Allah Panti Asuhan Muawana itu berbuka puasa dari PT Air Minum Banjarmasin. Ini bagian keuangan. Jadi staf-stafnya itu ngumpulin di julung gasan buka puasa adik-adik ya. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan nanti sebelum hari raya ada donatur akan mampir ke Panti Asuhan Muawana. Yakin insya Allah ya. Baik. Baik pemirsa, demikianlah Marhaban Ramadan berbagi dengan anak panti di hari yang ke-19. Dan ini juga merupakan turut didukung oleh Yayasan Duafa Tersenyum. Nah bagi Anda yang ingin berpartisipasi, Anda boleh langsung datang ke Studio 2. Terserah, ayo ada mau wakaf Al-Quran, mau ingin mewakafkan baju untuk anak-anak panti, atau ya makan sama-sama dan berbagi ya. Ini saatnya untuk Bapak, keindahnya berbagi di bulan Ramadan ya. Oke,
Sekian dan terima kasih. Kayaknya seluruh kru kerabat kerja mengucapkan juga terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.